Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi dalam Night Call GPIB pada saat ini setelah Bapak Ibu, Saudara semua, anak-anak terkasih melakukan aktivitas, pekerjaan, dan seluruh kegiatan di luar rumah. Sebelum kita beristirahat, kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, di malam hari ini kembali lagi dengan penuh kerendahan hati kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu ini ya Tuhan selalu mendatangkan sukacita, kekuatan iman, dan memampukan kami di dalam menjalani hari-hari kami yang ke depan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sebagai umat-Mu siap untuk membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bacaan pada saat ini dari Keluaran pasal 6 ayatnya yang ke-27 sampai 29. Saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai 29 yang menyatakan, suatu hari Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir. Tuhan berfirman kepada Musa, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak fasih berbicara? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu semua, saudara-saudari terkasih, dan juga anak-anak, di malam hari ini kembali lagi kita membaca kitab Keluaran yang belajar bersama dari Musa. Musa seorang nabi yang dipanggil dan diutus untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa yang kita dapatkan dari pembacaan pada saat ini? Yang pertama, istilah zaman sekarang itu ada insecure istilahnya, atau dia dikatakan tidak pede atau rendah diri, atau dia merasa tidak aman, tidak nyaman. Yang kondisi ataupun situasi itu membuat seseorang akhirnya lari dari tugas ataupun lari dari apa yang diberikan kepercayaan itu karena merasa saya ini tidak percaya diri. Atau mungkin yang kedua, dia merasa memukul diri dan akhirnya responnya mungkin marah terhadap yang lain dan seterusnya. Itulah dampak-dampak yang bisa saja terjadi dalam kehidupan seseorang. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu, tentu kita sudah tahu semua ketika membaca di Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10, kita dapatkan juga bahwa Musa mudah menyampaikan kepada Tuhan Allah bahwa Musa ini adalah seorang yang berat mulut dan lidah. Nah, tentu bacaan itu dan ayat itu kembali lagi disampaikan oleh Musa dalam bacaan pada malam hari ini, dan mengingatkan dan menyampaikan kembali ketika Musa dipercaya oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan pesan untuk bertemu dengan Firaun, Raja Mesir pada saat itu. Ini hal yang berat harus dilakukan oleh Musa. Kembali lagi Musa menyampaikan, saya ini tidak fasih berbicara, atau kalau dalam terjemahan baru 1, petah lidah. Ia tidak mampu, tidak bisa, tidak berani. Nah, yang menarik adalah bagian pertama ini Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari dan juga anak-anak. Ketidakberanian ataupun ketakutan itu ada di dalam diri manusia. Itu adalah bagian dari kehidupan kita. Ada rasa takut, ada rasa tidak berani, ada juga rasa yang tidak yakin, apalagi harus berjumpa dengan orang yang hebat, orang yang dianggap dia orang besar dalam tanda kutip, dia mempunyai jabatan yang banyak atau jabatan yang sangat berpengaruh di satu wilayah. Tentu kita akan merasa, jangan saya belum pandai, saya belum bisa. Nah, yang pertama bisa kita lihat ini adalah bagaimana Bapak Ibu dan saya kalau tidak pernah memulai, maka kita tidak pernah tahu kita ini bisa atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian yang pertama ini, kalau kita tidak memulai maka kita tidak tahu kemampuan kita sejauh mana untuk melakukan hal yang baru, untuk melakukan hal yang dipercayakan. Mungkin sebenarnya kita ini bisa lebih baik, hanya karena ketakutan dan pikiran yang mengatakan, memikirkan saya tidak bisa, maka ya sudahlah, saya akhirnya tidak melakukan dan memang ya tidak bisa.
Nah, yang kedua adalah kita dapatkan dari pembacaan pada saat ini ketika dipanggil dan diutus. Ayat yang ke-28, Tuhan berfirman kepada Musa, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." Akulah Tuhan kemudian diutus, disampaikan untuk menyampaikan kepada Raja Firaun. Ketika dipanggil dan diutus, tentu Bapak Ibu dan saya hadir di dunia ini dipanggil dan diutus. Sampai di tahun 2024 ini kita masih dipercaya oleh Tuhan untuk berkarya, untuk berusaha, untuk melakukan pelayanan dan banyak aktivitas sehari-hari yang dapat kita lakukan dan kembangkan. Ketika dipanggil dan diutus juga di dalam gereja, baik itu sebagai seorang diaken penatua, baik itu sebagai seorang pelaksana harian majelis jemaat secara khusus begitu dari majelis secara umum, atau mungkin unit misioner yang ada, termasuk panitia-panitia tentunya. Apa yang harus kita lakukan ketika dipanggil dan diutus? Bagi beberapa orang merasa bahwa jangan saya tidak bisa, yang lain saja. Ada pernyataan seperti itu. Atau menyampaikan lagi, kalau semuanya nanti jadi panitia, siapa yang mau jadi jemaat? Ada juga menyatakan seperti itu. Atau sebagian lagi mengatakan, kalau seandainya semua mau menjadi diaken dan penatua, maka siapa yang akan menjadi jemaat? Siapa yang akan mendengarkan khotbah dan seterusnya? Tentu pernyataan itu kalau kita lihat kembali bahwa oh ya, bisa saja katakan benar. Tapi mari kita lihat lagi, mungkin orang itu seseorang, entah bapak ataupun ibu, atau juga generasi muda, katakan demikian, bisa saja berlindung dari kalimat itu karena ketidakpercayaan dirinya, karena ada latar belakang yang dianggap saya ini belum siap, saya ini belum mampu, dan sepertinya bukan saya untuk melakukan tugas dan panggilan di gereja. Nah, tentu ini menjadi fokus dari kita semua dan belajar dari Musa yang penuh dengan keterbatasan, tidak mampu berbicara. Tuhan hadirkan, kalau dalam cerita di Keluaran ini, Tuhan hadirkan Harun, kakak ataupun abang dari Musa, untuk menyampaikan berita ataupun kabar nantinya kepada bangsa Israel. Tentu Tuhan akan memberikan jalan. Nah, mari Bapak Ibu, siapapun kita, dimanapun kita berada, baik itu masih sebagai generasi muda, mari kita terlibat di dalam tugas dan panggilan Tuhan, baik itu di gereja, ketika dipercaya, entah itu kepanitiaan, entah itu dalam kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya, atau mungkin di dalam tempat pekerjaan, di kampus dan seterusnya. Dari situlah kita sementara dilengkapi oleh Tuhan, kemudian kita juga dilatih, kemudian kita akan meningkat kemampuan kita akan tahu ketika mencoba dan mengembangkan, melakukan semuanya itu. Bagian yang kedua ini adalah bagaimana ketika Bapak Ibu dan saya menyadari panggilan dan pengutusan yang terkadang mungkin berat, yang terkadang kita rasakan ini tidak mungkin saya lakukan karena ini bukan gaya saya, bukan bidang saya dan seterusnya. Tapi mari Bapak Ibu, mungkin Tuhan sementara menyapa dan akan memperlengkapi Bapak Ibu untuk masa depan. Hari inilah, saat inilah, atau tahun inilah sementara Bapak Ibu dan saya diperlengkapi dan akan dibentuk, sehingga di masa yang akan datang Bapak Ibu dan saya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir adalah yang kita percaya dari pembacaan pada saat ini, Tuhan itu ternyata tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak meninggalkan Musa, bahkan Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan menuntun. Tangan Tuhan tidak akan melepaskan tuntunannya, bahkan tangan Tuhan itu tidak akan pernah memeluk ataupun merangkul kita ketika kita merasa saya tidak mampu, saya menangis, saya sedih dan seterusnya. Tuhan akan memeluk kita, Tuhan akan menuntun langkah kita ke depannya sehingga kita akan menjadi orang yang berhasil. Tuhan akan memampukan kita bahkan di luar dari pemahaman kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan juga selalu menyertai Bapak Ibu semua dimanapun berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pembacaan dan perenungan pada saat ini boleh menguatkan kami kembali di dalam tugas pelayanan pekerjaan yang kami lakukan di hari ini. Ada beberapa hal yang tentunya belum selesai, ada beberapa hal yang harus kami perlengkapi dan diselesaikan di esok hari. Berlengkapilah kami, mampukanlah kami, semuanya dapat dikerjakan dengan baik dan penuh sukacita. Berkati keluarga kami, berkatilah kami sebagai suami dan istri, berkatilah kami sebagai seorang anak, hubungan orang tua dan anak Kau boleh berkati sertai. Dan juga kami mau berdoa bagi kegiatan gereja, tempat kami masing-masing, dan juga GPIB secara keseluruhan ya Tuhan, yang dalam waktu dekat akan mempersiapkan dalam sidang tahunan. Berkati ya Tuhan, panitia berkati ya Tuhan, setiap orang yang akan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, semua dapat memberi diri dengan setulus hati dan juga sukacita. Kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi istirahat malam kami, sertai dan jaga, kami boleh tidur dengan nyenyak
tanpa gangguan apapun. Besok hari kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan segar dan melakukan kembali aktivitas kami sehari-hari. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sedang sakit. Mari ya Tuhan, Engkau boleh jamah, Engkau juga boleh pulihkan, sembuhkan melalui obat-obatan dari dokter, melalui makanan, minuman, dan juga istirahat yang cukup, serta terapi yang mungkin harus dijalani. Kami juga yakin dan percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu sungguh nyata bagi orang tua terkasih kami, kakek dan nenek, opa oma di usia yang lanjut, di dalam keterbatasan fisik juga ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu memampukan orang tua terkasih kami dalam aktivitas sehari-hari. Inilah doa kami, inilah seruan yang boleh kami sampaikan, inilah permohonan kami pada saat ini di dalam nama Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan, kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semua, selamat beristirahat, dan besok hari Tuhan semakin memperlengkapi dan memberkati. Amin.